Shalom, selamat pagi semuanya adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Oke, sebelum kita mulai acara sekolah kita, kakak ingin menyapa adik-adik yang ada di rumah. Ada Taskia, Gaby, ada Mikael, ada Eba, ada Jeremiah. Pokoknya semuanya ya, semua yang ikut YouTube Sekolah Minggu pada pagi hari ini kelas Madya. Oke, sebelum kita masuk dalam sekolah minggu, kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami beroleh waktu dan juga kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti dan memahami setiap pelajaran yang diberikan. Dan nanti guru kami yang akan mengajar, bila bisa mengajarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan mengulas sedikit. Kakak akan mengulas sedikit pelajaran minggu lalu ya. Pelajaran minggu lalu tentang gerejaku melayani. Masih ingat? Ya, sama seperti pohon. Pohon yang ada di belakang kakak ini, ketika dia bertumbuh, dia itu terlihat dan juga berguna. Buktinya apa? Buktinya ketika dia bertumbuh, dia bisa memberikan kesejukan. Dia bisa memberikan perlindungan pada orang-orang yang ada di bawahnya sehingga tidak kepanasan. Bahkan juga dia memberikan oksigen sehingga daerah seperti Jakarta ini deh tidak terlalu panas. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti iman kita. Ketika iman kita bertumbuh, orang-orang lain yang ada di sekitar kita juga merasakan pertumbuhan iman kita itu. Seperti apa? Seperti minggu lalu, ketika ada yang bisa bernyanyi, ketika ada yang bisa melukis, bisa menggambar, atau bisa mendengarkan curhat dari teman-teman, atau juga siapapun, dia juga melayani orang. Nah, bukti dari dia sudah melayani, bukti dari gereja melayani adalah kita mau melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau memberikan diri kita, apapun kemampuan kita, apapun talenta kita, kita gunakan supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga merasakan bahwa iman kita bertumbuh. Demikianlah ulasan yang kakak bisa sampaikan, dan ini saatnya kita akan memuji Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan ya. Semesta bernyanyi. Cakrawala memasyurkan
Wah, keren ya pujiannya. Sama seperti pujian tadi, kita menyaksikan cinta kasih Tuhan melalui alam semesta yang ada di sekitar kita. Oke, sekarang kita akan belajar firman Tuhan. Siapkan bukunya, siapkan Alkitabnya, siapkan buku pelajarannya, dan juga yang terpenting adalah siapkan hati dan juga pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Asri. Kakak Asri, kami persilakan. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan untuk materi hari ini yang sudah dibacakan sama teman kita Mikhail. Dari mana tadi ayatnya? Dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Nah, sesuai dengan tema hari ini, kita akan belajar mengenai gerejaku peduli. Ya, gerejaku peduli. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, ayo kita mau cari tahu dulu, apa sih arti kata peduli? Ya, kalau diambil dari kamus sehari-hari, kepedulian itu artinya perihal sangat peduli atau sikap mengindahkan sosial, sikap mengindahkan sesuatu yang terjadi dalam masyarakat. Artinya kita memiliki kepekaan, suatu kepedulian, suatu kasih, sehingga kita mau menyikapi hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Contohnya ada yang kesusahan, ada yang butuh pertolongan, kita mau menyikapi itu, kita mau ikut membantu, kita mau terlibat lebih dalam supaya orang tersebut dibantu, terbantu atau mendapatkan berkat. Itu arti kata peduli. Ya, mari kita membuka firman Tuhan yang tadi sudah dibaca ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, firman Tuhan dari 1 Korintus 16 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Nah, untuk ayat yang pertama, perikop ini menjelaskan bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Ya, di ayat 1 dijelaskan adalah tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan pada jemaat-jemaat di Galatia. Nah, ini adalah surat Paulus untuk jemaat di Korintus. Nah, Paulus menghimbau sama jemaat di Korintus untuk mereka mau mengumpulkan uang sebagai persembahan yang akan disalurkan untuk membantu orang-orang di Yerusalem.
Kenapa nggak jemaat di Korintus itu saja? Selain mereka harus juga membantu jemaat yang di Korintus, yang tentunya di sekitar mereka yang berkekurangan, mereka juga harus peduli sama jemaat lain yang membutuhkan pertolongan. Dibilang di sini jemaat yang di Yerusalem. Padahal adik-adik kalau kita melihat dari peta ya, antara Korintus dan Yerusalem itu jauh loh adik-adik, cukup jauh jaraknya. Kenapa ya Paulus kok mengajak jemaat di Korintus untuk mau mengumpulkan dana yang bisa disalurkan kepada jemaat yang jauh di Yerusalem? Karena jemaat tersebut mengalami banyak penganiayaan. Mereka sangat kesulitan pada saat itu. Dari ayat ini, Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk peduli kepada jemaat lain yang walaupun lokasinya jauh, tetap kita harus menolong, tetap kita harus peduli sama jemaat tersebut, ya. Nah, dibilang di sini, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat di Galatia. Petunjuk apa maksudnya adik-adik? Nah, rupanya dalam hal memberi bantuan atau dalam hal menyalurkan kepedulian, ada tata caranya loh. Yuk kita simak. Apa sih tata caranya? Nah, yang pertama, pemberian itu, cara kita memberikan kepedulian kita dengan memberikan bantuan atau sumbangan, itu harus kita lakukan dengan cara yang teratur. Dalam arti kita harus berkomitmen adik-adik. Dibilang di ayat kedua, dikatakan pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Artinya, pemberian itu harus dilakukan secara teratur pada hari pertama dan dari tiap-tiap minggu. Nah, berarti kita harus rajin memberikan apa? Memberikan persembahan kepada Tuhan. Pada saat kita datang ke gereja hari Minggu, kita datang dan kita sudah menyisihkan berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk diberikan ke rumah Tuhan, untuk bisa membantu orang lain, supaya dana tersebut bisa disalurkan untuk membantu jemaat lain yang memerlukan atau gereja lain yang memerlukan berkat tersebut. Ya, kita lakukan secara teratur yuk adik-adik. Ayo kita sisihkan uang jajan kita supaya kita bisa memberikan persembahan setiap minggu ya. Yang kedua yaitu dengan cara masing-masing. Artinya apa? Kita ada orang yang bisa kasih berapa, orang yang bisa kasih banyak, ada yang sedikit, ada yang caranya mungkin ditransfer, ada yang caranya dikasih cash, ada yang caranya nitipin ke orang tua. Terserah dengan cara masing-masing sesuai dengan cara kita sendiri ya. Yang penting kita harus berkomitmen untuk berteratur dan harus tetap memberi. Nah, yang ketiga dikatakan di sini sesuai dengan apa yang kamu peroleh di ayat kedua, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. Sesuai dengan apa yang kamu peroleh, artinya kita memberikan persembahan itu besar kecilnya tidak ada patokan adik-adik. Itu sesuai dengan berkat yang kita terima dari Tuhan. Kalau seperti adik-adik menerima dengan uang jajan contohnya, atau uang yang untuk diberikan papa mama ya, atau uang dari siapa adik-adik terima, itu adalah berkat daripada Tuhan untuk adik-adik. Jadi besar kecilnya persembahan tidak ditentukan, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita, berkat yang kita terima dari Tuhan ya. Oke, itu adalah yang ketiga. Masih dijelaskan di ayat yang kedua ya. Nah, kemudian dikatakan di ayat 2, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Maksudnya apa tuh adik-adik? Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau Paulus datang. Artinya dalam memberikan persembahan,
dalam memberikan bantuan haruslah dengan tulus hati, haruslah dengan motivasi yang benar adik-adik. Artinya jangan dengan untuk mencari muka atau hanya mencari nama supaya terkenal, atau memberikan dengan terpaksa. Oh, ada Paulus datang nih, yaudah deh kasih. Tidak seperti itu ya, tetapi memberikan dengan konsisten dan dengan tulus hati, dilihat atau tidak dilihat, kita tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan, ya. Nah, itu di ayat yang kedua. Nah, sesudah itu, poin yang kelima adalah ada di ayat 3 ya. Di ayat 3 dikatakan, sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Ya, artinya dalam memberi itu harus dengan tanggung jawab atau pertanggungjawaban yang benar adik-adik. Tata cara yang benar, pertanggungjawaban yang benar. Karena adik-adik lihat di peta tadi ya, dari Korintus ke Yerusalem itu sangat jauh. Apabila bantuan mau diberikan ke Yerusalem, harus dengan cara yang benar. Dengan tata cara yang benar, dengan orang-orang yang bertanggung jawab. Kita memilih orang yang bisa dipercaya, gereja memilih orang yang bisa dipercaya untuk bisa menyampaikan bantuan tersebut kepada orang yang membutuhkan. Pertama, dengan orang yang dipilih yang dapat dipercaya, dengan cara yang benar, dengan surat, menyampaikan surat, dengan cara yang benar supaya bantuan itu bisa diterima dengan baik dan menjadi berkat. Ya. Nah, ayat yang keempat, kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Ini sama juga bentuk pertanggungjawaban atas pemberian itu adik-adik. Kalau dirasa penting, Paulus juga mau ikut membawa pemberian itu kepada bersama-sama dengan orang yang dipilih tadi untuk dibawa ke Yerusalem sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pemberian tersebut. Ya. Jadi pemberian itu dilakukan dengan prosedur dan tanggung jawab yang benar. Itu adalah firman Tuhan yang kita udah pelajari ya. Nah, sekarang kita mau melihat ya, adik-adik, walaupun adik-adik merasa aku masih kecil nih, aku bisa bantu apa ya? Gereja yang kesusahan, orang-orang yang susah, gimana aku cara memberikannya? Tidak usah bingung adik-adik, kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, di rumah kita bisa membantu mama papa. Kalau mama papa sedang susah, sedang sibuk, ayo kita bantu. Kita peduli kepada orang di rumah kita dulu, di dalam lingkungan rumah kita dulu. Kita peduli kepada papa, mama, kakak, adik. Bantu mereka apabila mereka membutuhkan pertolongan. Lalu yang kedua, apabila ada di lingkungan sekitar rumah kita, teman kita yang memerlukan pertolongan, ada yang sakit, perlu didoakan, atau ada yang perlu sesuatu, mulailah untuk mau peduli membantu mereka. Dari dalam rumah pertama, yang kedua sekitar rumah kita, baru kita bisa membantu orang-orang lain yang di luar gereja kita. Melalui apa? Melalui persembahan yang kita sisihkan untuk Tuhan setiap minggu. Ya adik-adik ya, jadi jangan merasa walaupun aku kecil, aku belum bisa nih peduli. Tidak ya, kita bisa melakukan dari hal-hal yang sederhana. Mari adik-adik kita contoh apa yang sudah dilakukan oleh jemaat di Korintus ini untuk membantu orang-orang yang memerlukan pertolongan di Yerusalem. Kita bisa menyalurkan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau kita pernah belajar mengenai hal memberi, sekarang kita belajar mengenai hal peduli. Memberi dan peduli, bedanya apa ya? Dalam hal peduli, kalau kita memiliki kepedulian, careness, hati yang peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan, pasti kita mau memberi. Dan apabila kita peduli, pasti kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, kita sekarang sampai kepada ayat hafalan kita. Yuk kita buka sama-sama ya.
Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Yuk kita baca sama-sama ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ayat hafalannya dihafalkan, berdoa dan dihafalkan terus-menerus supaya ayat ini menjadi rema, sehingga kita selalu ingat bahwa kita harus memberi dengan sukacita. Oke adik-adik, jangan lupa juga dikerjakan lembar muridnya supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan ya. Nah, kita juga mau melihat apa sih yang gereja kita sudah buat dalam hal peduli kepada gereja lain. Ayo kita lihat yuk gambar ini. Di dalam gereja kita ada yang dinamakan satu komunitas yang dinamakan TLCC Response. Wow, tim ini ditunjuk gereja untuk menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di lingkungan sekitar kita maupun yang di luar lingkungan kita. Nah, kalau adik-adik pernah lihat, banyak yang sudah dilakukan ya. Salah satunya adalah pelayanan komunitas pemulung jalanan. Nah, coba adik lihat. Selain itu juga, TLCC Respon juga sudah melakukan pemberian makanan kepada orang-orang yang ada di Bintaro ya, di Jurang Mangu. Kita menyediakan banyak nasi bungkus untuk bisa memberkati mereka. Dan masih banyak lagi ya. Nah, itu tadi adalah apa yang sudah diperbuat oleh gereja kita sebagai bentuk kepedulian kepada gereja lain. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kita akan menutup di dalam doa. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan dan dikirimkan ke Bible Group. Mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman yang kami sudah pelajari, firman yang kami dengar. Ajarlah kami Tuhan untuk bisa memberi dengan sukacita, untuk bisa memiliki kepedulian kepada orang-orang di sekitar kami, kepada keluarga kami, kepada teman kami, kepada orang-orang yang di luar lingkungan kami. Ajarlah kami untuk bisa memiliki kepedulian untuk membantu mereka, dan kami boleh memberikan bantuan dengan sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, berkati anak sekolah minggu kami, berkati keluarga kami, berkati gereja kami TLCC, berkati juga sekolah kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan semuanya dapat berfungsi dengan baik, maksimal sesuai dengan fungsi yang ditetapkan oleh Tuhan, tetap menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berikan kami semua kesehatan, kekuatan, roh yang takut akan Allah, hati yang mau terus belajar firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa baca firman Tuhan, tetap berdoa, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia. Petrus pasal 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.